Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mana yang lain? Saya perkenalkan dulu, nama saya Yakin, guru SMA Mojo, mengajar PKN kelas 12, all. Pelajaran kemarin apa anak-anak? Bukunya. Kemarin jadi nanti kita lanjutkan mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Anak-anak sudah bergabung, saya yakin yang belum ini. Oke, tujuan yang kita ingin capai adalah menjalankan perilaku yang beriman dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum. Berperilaku jujur dan dalam praktek perlindungan. Mengidentifikasi berbagai permasalahan termasuk sumber perlindungan dan penegakan hukum yang ada di negara kita. Menganalisis data berbagai sumber dengan penuh disiplin tentang perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di negara kita. Mengevaluasi dan menyajikan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Selanjutnya, menyajikan hasil evaluasi disiplin tentang para penegak hukum di masyarakat. Yang terakhir, tujuan kita pembelajaran ini ialah mendemonstrasikan hasil evaluasi praktek penegakan hukum yang ada dan berlaku di negara kita. Oke anak-anak, kita mulai sharing aja dulu. Setelah kita mengetahui pertemuan kemarin perlindungan dan penegakan hukum, kira-kira kita akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum yang ada di negara kita. Siapa saja yang menjadi para penegak hukum itu? Wahyu? Wahyu? Apa saja peran penegak hukum itu? Iya. Peran penegak hukum itu untuk menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Ya. Gitu, Pak. Terus kira-kira siapa saja sebagai lembaga penegak hukum itu? Ada yang bisa? Imam mungkin? Para lembaga penegak hukum. Polisi. Ya, polisi. Hakim. Hakim, betul. Jaksa. Oh ya, Yusril. Itu aja, ya. Pak. Oke, saya tambah. Ada advokat, ada jaksa, juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu lembaga daripada penegak hukum yang telah
yang menjalankan tugas di negara kita, di samping kepolisian dan hakim. Kita lanjutkan, anak-anak. Jadi intinya kalau kita bahas tentang kepolisian, ya, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan peran kepolisian itu diantaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, memberi perlindungan dan pengayoman. Yang ketiga, memberi pelayanan agar tercipta kedamaian serta ketentraman. Juga termasuk yang keempat, penegakan hukum yang ada di masyarakat. Menurut KUHP, tugas dan kewajiban daripada kepolisian itu bertindak atau menjalankan penyelidikan segala sesuatu yang terkait dengan tindak kejahatan, termasuk juga penyidikan. Menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, itu kewenangan daripada kepolisian melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian untuk kepentingan penyelidikan. Tiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam upaya penyelidikan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu peran lembaga kepolisian, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran lembaga kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang dikatakan sebagai alat negara. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, peran daripada kepolisian itu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pengayoman, serta melayani agar tercipta kondisi tentram dan nyaman. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana kejahatan, kepolisian memiliki atau melakukan proses penyelidikan dan atau juga proses penyidikan. Yang dimaksud proses penyelidikan itu adalah proses mencari semua yang terkait dengan kejadian, barang bukti, saksi, alat yang digunakan, tempat, dan semuanya. Sedangkan penyidikan itu untuk memperoleh data otentik siapa sebenarnya tersangkanya atau yang menjadi terdakwa dalam peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 16, saya ulang, menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan kepolisian itu melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan.
melarang, meninggalkan, dan memasuki tempat kejadian demi kepentingan penyelidikan, membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam upaya penyelidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, serta memeriksa tanda pengenal, bisa KTP, SIM, atau surat-surat yang lainnya, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka ataupun saksi, mendatangkan para ahli bidang kejahatan, menghentikan penyelidikan maupun penyidikan, menyerahkan berkas kepada lembaga kejaksaan. Kita lanjutkan. Lembaga yang kedua, kejaksaan, atau sering disebut dengan istilah penuntut umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan bisa melakukan tindakan setelah mendapatkan berkas dari proses penyidikan kepolisian. Yang jelas sudah menetapkan tersangkanya serta 2 orang saksi. Itu baru boleh diajukan di lembaga pengadilan negeri untuk disidangkan atau diproses hukum. Tugas dan kewenangan kejaksaan itu sebenarnya meliputi 3 lingkup. Lingkup yang pertama bidang pidana, kedua bidang perdata, yang ketiga yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum. Oke, kita bahas satu. Bidang pidana itu melakukan penuntutan. Yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, serta putusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Melengkapi berkas perkara untuk pemeriksaan tambahan dengan berkoordinasi dengan penyidik. Jadi kejaksaan itu boleh melengkapi berkas melakukan penyidikan, namun harus koordinasi dengan lembaga penyidikan, penyidik. Bidang perdata itu setelah mendapatkan kuasa hukum khusus, maka dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketentraman umum meningkatkan kesadaran hukum, mengamankan kebijakan hukum, pengawasan barang cetak, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan agama, maupun penelitian dan pengembangan hukum. Kita lanjutkan. Hakim.
Hakim itu menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan hakim itu merdeka dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan hakim tertinggi itu ada di Mahkamah Agung. Berdasarkan jenis lembaga peradilan dibedakan menjadi 3 daripada hakim. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. Sedangkan hakim yang ada di bawahnya MA itu ada Hakim Pengadilan Tinggi, ada Hakim Pengadilan Negeri, ada Hakim Militer, ada Hakim Pengadilan Agama. Yang ketiga, hakim dari Mahkamah Konstitusi disebut dengan istilah Hakim Konstitusi. Ya, dipahami? Hakim, nah kita lanjutkan kalau berani. Lembaga penegak hukum advokat. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 18 Tahun 2003, advokat itu bisa dikatakan sebagai pengacara atau orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berupa apa? Mewakili persidangan, menjalankan kuasa hukum, membela, mendampingi, melakukan tindakan hukum. Wujud daripada profesi pengacara. Yang tugasnya membuat dan mengajukan gugatan, tangkisan, sangkalan, memberi bukti, mempercepat persidangan, bahkan memutarbalikkan fakta dengan tujuan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, syarat menjadi advokat di antaranya warga negara Indonesia, berdomisili di negara kita, di Indonesia, bukan PNS, bukan pejabat negara, berusia maksimal atau minimal berusia minimal 25 tahun, berijazah sarjana di bidang hukum, lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, magang 2 tahun kantor advokat, tidak pernah dipidana atau dihukum lebih dari 5 tahun, bersikap jujur, tanggung jawab, integritas tinggi pada profesi. Hak daripada advokat itu bebas berkomentar untuk klaimnya, bebas membela perkara untuk kemenangannya, tidak dapat dituntut, mendapat info data baik pemerintah atau pihak yang terkait dengan kasus klaimnya, kerahasiaan hubungan dengan klaim termasuk melindungi barang bukti, barang sitaan, dokumen, dan lain-lain.
tidak dapat diidentikan dengan klaimnya sebagai tersangka. Semuanya hak daripada advokat. Kewajibannya menjalankan tugas profesi dan dilarang membedakan berdasarkan agama, politik, jenis klan, jenis kelamin, keturunan, ras, budaya, dan sebagainya. Dilarang pegang jabatan yang bertentangan dengan profesinya. Tiga, merahasiakan segala sesuatunya yang didapat dari klaimnya itu, kecuali diatur undang-undang. Ini kewajiban daripada advokat. Kita lanjutkan pada lembaga penegak hukum KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk tahun 2003. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertujuan mengatasi, menanggulangi pemberantasan korupsi. Tugasnya KPK koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara, menciptakan supremasi hukum pada instansi yang berwenang untuk tegaknya hukum. Itu tugas daripada KPK. Kita lanjutkan wewenang daripada KPK. Mengkoordinasi penyelidikan dan penyidikan dan penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak korupsi, meminta laporan tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat pada instansi yang berwenang. Ya, ada yang tanya? Anak-anak, sebelum saya lanjutkan. Ya Pak, saya mau bertanya tentang perbedaan antara proses penyelidikan dengan proses penyidikan itu apa ya Pak? Oh iya, Wahyu. Terima kasih. Proses penyelidikan itu adalah proses mencari barang bukti, tempat kejadian, saksi, dan alat-alat yang mungkin digunakan dalam tindak kejahatan. Proses mencari. Jadi kalau sudah ditentukan apa saja yang menjadi penyebab suatu kejadian. Kalau proses penyidikan
itu proses menentukan siapa tersangkanya. Jadi kalau proses penyidikan itu ya dahulu, setelah itu baru proses penyidikan menentukan siapa yang menjadi tersangka. Oke, ada lagi mungkin yang tanya? Kalau nggak ada, mungkin tadi disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kali ini? Jadi saya mau menyimpulkan, Pak. Ini menurut saya ya, peranan lembaga penegak hukum di Indonesia sangat luas, sehingga perlu kerja keras demi tegaknya supremasi hukum. Menanamkan jiwa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda untuk berjiwa besar, jujur, adil, dan bijaksana dalam menciptakan hukum yang kondusif. Mendukung dan membantu tugas para penegak hukum yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Contohnya, melaporkan secepatnya bila terjadi kejahatan di sekitar kita atau masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh iya. Gitu, Pak. Tanya. Oke, setelah simpulkan, mari anak-anak sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga pertemuan kali ini mendapatkan apa yang kami inginkan, mudah dikuasai dan seterusnya dapat dipraktekkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jangan lupa tugas kelompoknya nanti mencari asas-asas daripada KPK. Di antaranya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Itu tugas kamu secara kelompok nanti bisa dikirim lewat Zoom ini ataupun lewat WA. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.